Ya, ini kalau tidak tenang batinnya Bapak Ibu. Kita tenang batin kita Bapak Ibu. Lihat orang enak. Tenang batin kita ngurus keluarga enak. Tenang batin kita Bapak Ibu. Bincang kita dengan suami istri enak. Tenang batin kita Bapak Ibu. Ibadah kita khusyuk. Coba kalau orang tidak tenang batinnya. Makanya kalau ada orang, kita mau arisan malam ini, gitu mau nyinggahin, ya tunggu bentar ya, sholat bentar. Dia kalau sudah bilang sholat bentar, pasti tidak nyaman. Jangan bilang tunggu ya sebentar aku sholat, itu nggak benar. Kita tidak boleh bilang begitu. Berarti kalau sudah dia bilang sebentar ya aku tunggu ya, aku sebentar sholat, berarti kan buru-buru. Kalau dia buru-buru, bagaimana dia bermunajat kepada Allah? Makanya Bapak Ibu hadirin, kita lihat tadi di dalam rangkaian ketenangan batin, maka dikatakan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau engkau mau menggugurkan penyakit hatimu agar bisa kau istiqomah dalam ibadah, mahabbah ilallah, engkau cintai Allah, mahabbah ilar Rasul, cintailah nabimu. Orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Rasulnya, maka dia akan istiqomah di dalam ibadahnya kepada Allah. Maka tidak akan lari. Ada orang kan Bapak Ibu, coba lihat dari Bandar Khalifah, dari kita bilanglah Percut Syaitan ini, rame-rame datang pergi ke apa namanya, ke Basilam, ke daerah apa namanya itu, orang yang apa namanya, sumber kekayaan itu yang paling kaya itu siapa? Allah. Kemudian sumber keselamatan itu siapa? Allah. Sumber rezeki itu siapa? Allah. Kalau memang itu tujuannya Bapak Ibu, tidak ada susahnya kan? Jalan yang kita tempuh bagaimana? Dekat saja dengan Allah. Orang yang paling dekat dengan Allah, diijabah permohonannya. Sama dengan orang dekat dengan kompor. Siapa yang paling dekat, dia yang paling panas, Bu. Yang makin jauh, kemudian dia makin tidak terasa panasnya. Iya, udah kakak pegang aja gitu di sini. Kebetulan jamaah juga, Bu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesuksesan kita di muka bumi ini karena orang suka dengan kita. Allah sayang dengan kita, maka Allah turunkan anugerahnya. Tidak ada yang sulit. Caranya tadi kita bilang, buang penyakit hati. Jangan suka iri dengki dengan orang lain. Yang ketiga mana Ustaz? Jangan suka memelihara apa namanya, sifat membenci orang lain. Kenapa orang membenci orang lain Bapak Ibu? Ternyata kata Rasulullah, dia yang ketinggalan, orang yang sirik, orang yang dengki adalah karena dia jauh di belakang ketinggalan, maka dia benci dengan orang lain. Karena kesuksesan orang dia benci. Makanya yang keluar dari lisannya begitu kan? Ada orang pakai lewat di depan rumahnya, ada orang pakai baju kebesaran, benci kali aku, bajunya besar kali. Lewat orang bajunya kekecilan, benci kali aku, bajunya kecil kali. Kalau lewat orang nggak berbaju, baru dia tahu. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan suka membenci orang. Kalau kita mau disayang oleh Allah Subhanahu wa taala.